Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau keluarkan dari sahihnya dan beliau tulis tersendiri karena pentingnya hadits-hadits terkait dengan adab. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di bab ke-48 dan kita langsung juga baca 49, disebabkan ini satu bab satu hadis. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man da'a li sahibihi an aktsir malahu wa waladah. Bab siapa yang mendoakan temannya supaya banyak hartanya dan anaknya. Bab ini beliau akan menyampaikan sebuah hadis yang Masya Allah bisa dikatakan ini merupakan tanda kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pengabaran beliau, terkait dengan apa yang beliau kabarkan tentang masa yang akan datang, dan itu terjadi seperti yang beliau kabarkan dan terkabulnya doa beliau. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bawakan hadits Anas, qala haddatsana Musa ibn Ismail, telah bercerita kepada kami guru kami Musa ibn Ismail. Qala, beliau berkata, haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah, telah bercerita kepada kami Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit, dari Thabit muridnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, an Anas, dari Anas, pelayannya Nabi. Iya, saat Nabi hijrah ke Madinah, ibunya Ummu Sulaim langsung membawanya ke Nabi, masih kecil. Iya, dia katakan, ini Anas anak yang cerdas, jadikan dia adalah pelayan. Iya, jadikan dia pelayan, bukan budak, tapi dia diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pelayannya Nabi, sehingga belum melayani Nabi selama di Madinah 10 tahun. Saat Nabi mukim, tidak safar, dan saat safar tidak pernah berpisah dengan Nabi. Makanya orang yang paling tahu tentang kehidupan rumah Nabi dari kalangan laki-laki, Anas. Dari kalangan laki-laki. Kalau dari kalangan perempuan, tentunya Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling banyak mengabarkan bagaimana Nabi di rumahnya. Tapi selain perempuan, orang yang paling banyak mengabarkan terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah, bagaimana kesehariannya, adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena belum melayani Nabi, hidup bersamanya 10 tahun. 10 tahun. Iya. Kata beliau, dakhaltu 'alan Nabi. Kata Anas, saya pernah masuk ke Nabi yauman, suatu hari. Dia karena pelayannya. Iya. Masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Wa ma huwa illa wa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang bersamanya kecuali saya, ibuku yaitu Ummu Sulaim, dan Ummu Haram, bibiku, saudara dari ibuku. Iddakhala alaina, kami dalam rumah waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Faqala lana, dan beliau berkata kepada kami, ini Nabi datang ke rumahnya, ya, dan Anas masuk kepadanya, maksudnya untuk mengundangnya.
Ini riwayat agak terpotong ya. Dan sebenarnya Nabi diundang untuk makan di rumahnya Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau menjawab undangan itu. Karena Nabi SAW bentuk ya ketawaduan beliau menjawab undangan, walaupun itu bukan orang yang terpandang. Ya, bukan orang yang terpandang. Bahkan pelayannya undang, beliau hadir. Beliau datangi. Beliau datang di sebagian riwayat Anas mengatakan bahwa belum masuk, saya membersihkan tikar kami yang sudah berdebu karena lama tinggal. Karena lama tinggal. Masuk, memakan hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Setelah itu, ya, Nabi ingin melakukan sholat sunnah di rumah mereka untuk mendoakannya. Maka kata Nabi, ala usolli bikum, mau nggak kalian saya sholat di rumah kalian, mengimami kalian? Ini maksudnya sholat sunnah. Kata Anas, wadzalika fi ghairi waktu sholat. Waktu itu bukan di waktu sholat wajib, artinya sholat sunnah. Dari sini kita dapat ambil faedah kalau masalah fikih sholat, boleh sholat sunnah itu sekali-sekali berjamaah. Boleh sekali-sekali berjamaah. Boleh dilakukan. Selain sholat malam. Kalau sholat malam memang dibolehkan. Nabi berjamaah bersama para sahabat di Ramadan. Di malam-malam Ramadan. Iya. Maka tentunya Anas mempersiapkan seperti riwayat yang lain. Tempat sholatnya. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim, Anas berkata, saya pun bersof di belakang Nabi bersama anak yatim. Bersama anak yatim. Di belakangnya Nabi. Kemudian perempuan di belakangnya kami. Perempuan di belakangnya kami. Faqala rajulun minal qaum. Ya. Maka seorang lelaki dari di tengah kaum itu saat Anas menyampaikan ya, hadits itu, fa'aina Anas minhu, fa'aina ja'ala Anas minhu. Di mana Anas waktu itu dari Nabi? Awalnya faqala ja'alahu an yamini. Nabi menjadikan Anas di sebelah kanannya. Di riwayat lain, di data anak yatim, maka mereka berdiri di belakang. Kalau sendiri makmum, ini dalam fikih sholat, sendiri di kanan, sejajar, iya, dengan imam, tidak ke belakang sedikit. Itu ke belakang itu kalau lebih dari satu orang. Sejajar dengan imam, sejajar dengan imam. Itu dalam masalah fikih sholat. Tsumma shalla bina. Kemudian Nabi sholat mengimami kami. Tsumma da'alana ahlal bait bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi SAW mendoakan kami penghuni rumah dengan setiap kebaikan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Ini contoh dari Nabi. Kalau kita diundang, kalau kita diberi makan, kita mendoakan yang mengundang. Iya, kita mendoakan yang memberi kita makan. Dalam riwayat Muslim ada lapat-lapat doa, ada dua doa dari riwayat Muslim. Dari doa Nabi kepada orang yang memberi kita makan, orang yang memberikan pemberian kepada kita. Khusus memberi makan, Nabi SAW mendoakan, Allahumma aski man saqona wa at'im man at'amana. Ya Allah, beri makan orang yang memberi kami makan. Iya. Beri minum orang yang memberi kami minum. Dan berilah makan orang yang memberi kami makan. Ini doa Nabi ketika itu makanan. Ya, ketika bantuan umum, apakah makanan ataupun yang lainnya, maka Nabi juga mendoakan dalam hadits riwayat Imam Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni mereka dan rahmati mereka. Ini dua doa Nabi SAW yang terlafadzkan, yang disebutkan. Kalau di riwayat ini tidak ada. Anak cuma bilang setelah sholat Nabi mendoakan penghuni rumah dengan kebaikan, dengan semua kebaikan
kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dari sini dipakai dalil oleh para ulama bahwa kita boleh meminta kebaikan dunia, bukan hanya kebaikan akhirat. Karena baiknya dunia itu akan menyebabkan baiknya akhirat. Akan menjadi sebab baiknya akhirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati sahabat mau menginfakkan seluruh hartanya ketika sakit yang dia rasa mau meninggal, kata Nabi kepadanya, jangan disedekahkan semuanya. Iya, kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, artinya dia punya dunia, lebih baik daripada dia meminta-minta. Ini isyarat bahwa kita tidak mengapa punya harta, tidak mengapa kita punya dunia, yang penting tidak melalaikan. Kan yang tercela adalah yang melalaikan. Yang Allah firmankan, alhaakum at-takatsur. Berbanyak-banyak itu melalaikan kalian. Artinya, kapan berbanyak-banyak dan itu melalaikan, itu yang tercela. Itu yang tercela. Adapun kalau hal itu membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat akhirat kita adalah menjadi akhirat yang baik, maka tentunya itu sangat dianjurkan. Makanya Nabi SAW katakan, nikmal mal li rojulis soleh. Sebaik-baik harta itu adalah punyanya lelaki soleh. Sebaik-baik harta itu adalah punyanya lelaki soleh. Bahkan kalau ada orang kaya soleh, iya, boleh kita hasad kepadanya. Saking terpujinya itu, boleh kita hasad kepadanya. Maksudnya hasad dalam artian gibtoh. Gibtoh itu kita ingin seperti dia. Bukan ingin hartanya hilang. Kalau itu namanya hasad yang tercela. Bukan ingin hartanya hilang, tapi kita ingin seperti dia kalau kita punya harta. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Seperti dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka, semua kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, ibuku berkata. Siapa ibunya? Ummu Sulaim. Ibunya Anas. Kan dia didoakan oleh Nabi sebagai orang tuanya Anas yang telah membuat itu makanan. Ibunya, karena semangatnya ibunya terhadap kebaikan untuk anaknya, kata beliau, ibunya, ya Rasulullah, huwaidimuk, wahai Rasulullah, pelayan kecilmu, doakan juga. Pakai wazan, kalau dalam dunia sorok bahasa Arab, timbangan tasgir. Budak kecilmu, dikatakan budak, karena dia pelayannya Nabi. Seakan-akan dia sudah jadikan anaknya itu budaknya Nabi. Iya, budaknya Nabi. Pelayan kecilmu. Iya, karena Anas waktu itu masih kecil. Udu'ullah lah. Doakanlah kebaikan untuknya. Mintalah kepada Allah kebaikan untuknya. Maka pada ali bikulli khair, atas permintaan orang tuanya tadi, ibunya tadi, maka kata Anas, Nabi pun mendoakan saya dengan semua kebaikan. Wa kana fi akhir doai. Wa kana fi akhir doai adalah di akhir doanya, di antara yang belum hafal ini. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa bariklah. Ini menjadi poinnya. Ini judul bab. Doa Nabi, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladah, perbanyaklah keturunannya. Wa bariklah, dan berkahilah dia dalam anak dan harta. Doa ini, fikih utamanya adalah seperti judul bab, bahwa kita dianjurkan untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita supaya hartanya banyak, supaya anaknya banyak. Iya. Kenapa? Satu, orang yang mendoakan saudaranya, baginya sama dengannya.
Karena malaikat akan mengaminkan. Walakamitlah. Untukmu semisal. Tidak harus kita minta, ya Allah perbanyak hartaku, perbanyak anakku. Biar kita orang miskin, tidak ada harta. Biar kita belum punya anak, doakan orang lain. Semoga ada anaknya. Semoga banyak hartanya. Semoga berkah hartanya. Doakan. Satu, kita akan diaminkan oleh malaikat dan akan dikatakan bagimu semisal dengan yang kamu mintakan untuk saudaramu. Itu pertama. Yang kedua, doa itu ibadah. Kadang kita mau minta apa untuk diri kita, kadang kita merasa sudah saya tidak butuh itu. Ada semua. Iya, kadang begitu. Tapi kan kita harus melihat teman tak. Dengan itu muncul lagi yang namanya ibadah berupa doa. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Datang bahkan dalam riwayat dan doib, tapi ini kita tidak pakai. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Otak. Iya, ruhnya. Ruhnya ibadah. Itulah doa. Itulah doa. Tapi dengan lafaz otaknya ibadah ini doib. Lafaz yang paling kuat dari Nabi SAW yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi kita berdoa untuk diri kita berdoa untuk saudara kita ibadah. Kita beribadah kepada Allah, kita butuh pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kita ini kan muslim. Akhul muslim. Lafaz hadits Nabi SAW. Al-muslim, akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Dalam lafaz Imam Muslim, al-mu'min, akhul mu'min. Seorang mukmin, saudaranya mukmin. Keharusannya, kata Nabi, la yadlimuhu wa la yakhduluhu. Dia tidak mendolimi saudaranya. Dan dia tidak akan meninggalkan saudaranya. Ini yang paling pokok. Yang kedua, kan kalau mendolimi, alhamdulillah. Iya, kita ini kalau sama muslim, insya Allah tidak akan saling mendolimi. Iya, karena juga saling mendolimi diharamkan. Dalam hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Saya telah mengharamkan kedoliman itu terhadap diriku, kata Allah. Maka kalian sebagai hamba-hambaku jangan saling mendolimi. Jadi kita tidak boleh memang saling mendolimi. Tapi lafaz kedua ini, la yakdul. Karena muslim itu saudara kita, jangan ditinggalkan. Jangan dibiarkan. Kalau dia miskin, jangan biarkan dia miskin. Doakan supaya diberi kecukupan. Kalau dia tidak punya anak, doakan supaya punya anak. Kalau dia sudah punya anak, sudah punya harta, bariklah. Ini doanya. Bariklah. Berkahilah dia pada hartanya itu, pada anaknya itu. Karena bertumbuhnya harta saudaranya kita, bertumbuhnya, berberkahnya harta saudaranya kita, kan pada ujungnya adalah kembali kepada kaum muslimin. Anggaplah tidak kepada kita, tapi kembali kepada kaum muslimin. Iya, dia keluarkan zakat gara-gara doa tak dapat lagi kita pahala. Sebab doa kita banyak hartanya dia. Akhirnya dia berzakat. Dia kasih orang. Kita dapat bagian di situ. Karena kita yang menjadi sebab hartanya diberkahi. Dapat pahala kita. Dapat pahala. Ad-dal al-khair kafa'ilih. Orang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan itu. Iya, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Maka kata Nabi, la yakdulu. Jangan dia meninggalkan temannya itu. Jangan dia tinggalkan. Jangan dia biarkan. Ini bentuknya mendoakan saudara. Apa yang didoakan? Supaya diperbanyak hartanya, supaya diperbanyak anaknya, dan supaya diberkahi harta dan anaknya. Ini yang didoakan. Dan mukjizatnya ini, Nabi
Itu kan waktu itu Anas masih kecil. Iya, Anas masih kecil. Dan Anas umurnya lewat 100. Buah dari doa diperbanyak anak. Dan waktu itu dinukil oleh putrinya yang paling tua, dia meninggal waktu itu, ya, dia meninggalkan dengan cucu. Dalam sejarah ditulis dengan cucu sekitar 120. Dengan cucu. Tapi kalau anaknya dinukil, dia punya anak sekitar 93. Anaknya satu kampung. Baik, saya sudah tahu Bapak akan tanya. Nih, dia bertanya, berapa istrinya itu, Ustaz? Iya, langsung Bapak tanya ya. Enggak usah itu, Pak. Iya, pasti istrinya lebih dari satu. Nah, 93 ini. Iya kan? Iya. Itu dia punya anak. Yang mengabarkannya itu adalah putrinya yang paling besar. Dia punya anak 93 orang. Iya. Buah dari doa Nabi. Karena umurnya juga panjang. Kan didoakan supaya banyak anak. Pasti ada kekuatannya tuh. Nggak mungkin loyo ini, Pak Sro. Iya. Pasti. Iya kan? Gimana Lala? Iya. Jadi didoakan. Dan terkabul itu doa. Anas kita tahu di Mesir, kan beliau ke Mesir. Setelah meninggal Nabi, beliau pindah. Di sana itu beliau adalah orang paling kaya di Mesir. Dan banyak wakafnya. Bahkan dinukil sekarang itu yang tadi Al-Azhar itu, tanahnya, itu dari Anas. Dari wakafnya dia. Banyak sekali hartanya. Jadi banyak anaknya terkabul. Banyak hartanya terkabul. Diberkahi. Karena dia meninggal, hartanya masih dipakai. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini mukjizat dari doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Maka dari kita untuk mencontoh Nabi ini, kita tentunya dianjurkan selalu saling mendoakan. Mendoakan teman kita supaya banyak hartanya, supaya banyak anaknya. Ya, supaya banyak anaknya. Iya. Ini hadits yang pertama, masih bisa. Baik, bab kedua pendek sekali ini setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-walidatu rahimat. Ini bab untuk menegaskan bagaimana itu seorang ibu. Bab para ibu itu adalah orang yang paling penyayang terhadap anaknya. Orang yang paling penyayang terhadap anaknya. Tidak diragukan ini. Bapaknya juga penyayang, tapi tidak ada mengalahkan ibunya. Tidak ada mengalahkan ibunya. Iya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim ibn Ibrahim. Telah bercerita kepada kami Muslim ibn Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Fadalah. Telah bercerita kepada kami Ibnu Fadalah. Ini Ibnu Fadalah maksudnya namanya adalah Mubarak. Iya, ayahnya Fadalah. Iya. Qala beliau berkata haddatsana Bakar ibn Abdullah Al-Muzani. Telah bercerita kepada kami Bakar bin Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Ini bukan tentang dirinya, ini belum bercerita tentang orang yang datang ke rumah Nabi. Ja'at imra'atun ila Aisyah. Datang seorang perempuan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'atatha Aisyatu thalath tamarat. Maka Aisyah memberikan perempuan itu 3 tamar, 3 biji kurma. Iya, ini menunjukkan bahwa mereka semangat berbuat baik, memberikan infak walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit. Tentunya ini berdasarkan wasiat Nabi kepadanya. Ittaqin nar walau bisyikit tamr. Nabi pernah berkata kepada beliau seperti itu. Kamu jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Walaupun kurma kamu punya 1, kamu potong, kasih orang sepotong, kamu sepotong. Lindungi diri dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Ini ada perempuan datang kepada Aisyah di rumahnya.
radhiyallahu taala anha, maka Aisyah memberikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamra. Ternyata dia bawa anak 2. Maka perempuan tadi itu memberikan 2 anaknya masing-masing 1. Wa amsakat li nafsiha tamrah, untuk dirinya 1. Dari sini Aisyah memberikan 3 karena itu. Sebabnya anaknya 2, kemudian dia 1 orang. Fa'akala sabiyyan at-tamratain. Maka kedua orang anak tadi memakanlah kurmanya tadi masing-masing. Wa nadhara ila ummihima, dan melihat kepada ibunya. Yaitu tentunya habis kurmanya, dan dia lihat kepada ibunya, kan ibunya belum makan. Itu 1 kurma. Maka keduanya memandang ke ibunya. Fa'amadat ila tamrah fasyaqqatha. Maka dia ambil kurma tadi, jatahnya itu. Dia belah 2. Dia belah 2 kurmanya tadi 1 biji. Fa'atat kulla sabiyyin nisfu tamrah. Maka dia berikan setiap anak itu setengah kurma. Masya Allah, setengah kurma. Ini bentuk kasih sayangnya ibu kepada anak. Anak lebih utama daripada dirinya. Makanya dari sini kita bisa pahami apa yang kita ambil di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kenapa itu ibu memiliki 3 hak dibandingkan dengan bapak? Ketika ditanya, siapa yang paling berhak saya berbuat baik? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Baru bapak. Karena ibu rela untuk tidak makan, yang penting anak. Yang penting anaknya. Kita lihat ini bukti. Ini kasih sayangnya ibu kepada anak. Kasih sayang ibu kepada anak. Faja'an Nabi. Maka dalam keadaan seperti itu datang Nabi. Fa'akbaratu Aisyah. Maka Aisyah bercerita kepada Nabi tentang apa yang dia lakukan tadi. Saya kasih 3 kurma. Anaknya sudah dia kasih 1-1. Untuk dia 1. Ini malah dia kasih lagi anaknya. Dia potongkan, dia tidak makan. Itu Aisyah merasa heran terhadap ibu itu. Maunya dia makan saja, kan cukup anaknya masing-masing 1. Aisyah heran dari hal tersebut. Menceritakan, bisanya seperti itu. Karena kita pahami bersama, Aisyah radhiyallahu taala anha kan tidak punya anak. Jadi tidak merasakan bagaimana seperti itu. Karena dia tidak punya anak dari Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepadanya, wa ma yu'jibuki min dalik. Apa yang membuatmu heran dari hal tersebut? Laqad rahimahallah birahmatiha sabiyaiha. Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya karena sebab dia menyayangi kedua anak. Baik, ini juga penegasan hadis yang kita telah ambil sebelumnya. Bahwa kalau kita mengasihi yang ada di muka bumi ini, kita akan dikasihi oleh yang berada di atas langit. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang menyayangi orang lain akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ini orang ini, gara-gara dia sayangi anaknya. Dia sayangi anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Ini adalah keutamaan anak. Dia bisa mendatangkan sebab kebaikan untuk kita orang tuanya. Kita juga telah ambil di buku ini bahwa anak menjadi hijab kita dari neraka. Anak. Sebagaimana anak akan dijaga dengan kesolehan orang tuanya, orang tua juga akan dijaga karena sebab kesolehan anaknya. Sama-sama. Lihat itu kisah Ashabul Kahfi. Yang Khidir perbaiki itu rumahnya mau roboh. Diperbaiki rumahnya. Diberitakan kepada Musa. Di dalam rumahnya itu ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dijaga hartanya karena kesolehan orang tuanya. Karena kesolehan orang tuanya. Bahkan didatangkan orang yang datang memperbaiki rumahnya tanpa imbalan.
karena kesolehan orang tuanya. Kita kadang ini khawatir, gimana ini anakku? Iya, tidak bisa sekali diatur. Kita jangan derita, anak nanti ikut. Iya, anak nanti ikut. Kadang kita ini peduli anak kita sendiri, kan begitu. Iya, baiknya kita itu akan menjadi sebab nanti setelah kita meninggal, anak kita dijaga. Anak kita dijaga. Sebagaimana baiknya nanti anak, itu akan menjadi sebab kita akan sama-sama diikutkan bersamanya di dalam surga. Tidakkah kita dengar ada seorang tua, ibu dan ayah yang dipakaikan mahkota di surga, sampai dia heran, dari mana kami ini? Dari mana ini dapat? Katanya karena anak membaca Quran. Berarti anak kan juga adalah menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan. Maka di sini adalah berita langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebab kita mendapatkan rahmat Allah kalau kita terus menyayangi dan mengasihi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ini hadis yang kedua di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Insyaallah kita ambil lagi di pertemuan akan datang bab setelahnya. Sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada suami yang suka menyembunyikan uang? Kira sini Pak ya. Suka menyembunyikan uang untuk kasih orang tuanya tanpa ngasih tahu istrinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Iya. Dalam hal ini sebenarnya ada satu hal yang pertama dikasih tahu dulu. Kalau kita sudah ditunaikan hak sebagai istri, sudah dikasih uang belanjanya. Iya, sudah dikasih uang belanjanya. Maka tentunya itu hal yang wajib bagi suami. Disepakati oleh para ulama, suami wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dia wajib kasih setiap bulan untuk keperluan istrinya. Untuk keperluan istrinya. Kalau sudah itu, maka apakah wajib suami kalau bersedekah, termasuk untuk dirinya, untuk orang tuanya, apakah wajib dia kasih tahu kepada istrinya? Tidak. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajibannya. Sebaliknya yang wajib, kalau istri mau bersedekah, dia kasih tahu suaminya. Kenapa? Karena istri pemimpin yang dipimpin. Suami pemimpin. Iya. Yang namanya pemimpin boleh tasarruf fi malih, fi maslahatihi wa maslahati ahli baitih. Pemimpin itu boleh dia bertasarruf, boleh dia mengatur uangnya untuk maslahat dirinya, maslahat keluarganya. Tidak harus dia kasih tahu. Iya, tidak harus dia kasih tahu. Itu terkait dengan hukum syar'i. Adapun kalau ada hukum urfi, kebiasaan masyarakat, itu masalah lain. Karena kan hukum urfi itu kebiasaan masyarakat bisa menjadi hukum jika tidak ada syar'i. Jika tidak ada dalil syar'i. Iya, yang salah adalah kalau dia tidak kasih kita hak sebagai istri dan dia hanya kasih yang lain. Hanya kasih orang tuanya. Ini baru kita bertanya. Iya, bertanya. Ada suami, dia kasih orang tuanya saja, tidak kasih saya, misalnya begitu. Kita bertanya. Adapun kita sudah dikasih, kemudian dia kasih juga orang tuanya, tidak boleh kita bertanya. Karena suami kita milik orang tuanya. Iya. Karena suami kita itu milik ibu bapaknya. Bukan milik kita. Karena ibu bapaknya tidak pernah menyerahkan anaknya ke kita. Beda kita. Waktu akad, orang tua tak bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Itu sudah penyerahan. Kalau suami tidak pernah diserahkan oleh orang tuanya ke istrinya. Itu harus dipahami. Itu harus dipahami. Karena itu orang tuanya masih punya hak terhadap hartanya, terhadap uangnya. Iya, terhadap apa yang dia miliki. Masih punya hak. Kalau dia mau ambil, punyanya. Kalau dia mau ambil, punyanya.
Wallahualam. Dan nanti tergantung lagi di uruf, bagaimana urufnya, apakah harus cerita atau tidak, itu masalah yang lain. Wallahualam. Ustaz, bolehkah suami istri safar beda kendaraan, tapi tujuannya sama? Misal istri naik mobil, sedangkan suami naik motor. Dan apakah boleh suami istri safar pada waktu, tapi beda waktu, tapi tetap sama tujuannya? Misal istri berangkat pagi, suami nyusul sorenya. Nah, kalau yang pertama boleh. Tadi beda kendaraan. Dulu Aisyah di onta lain, tidak dibonceng oleh Nabi, ditarik oleh pelayan, ia menarik ontanya, ia menggiring ontanya. Iya, Nabi di onta lain. Jadi boleh beda kendaraan, boleh beda kendaraan. Yang penting serombongan, tidak apa-apa. Satu onta, satu kuda, kan begitu. Artinya kalau sekarang satu motor, satu mobil, atau sama-sama satu mobil lain mobil, boleh. Yang penting satu rombongan. Adapun beda sama tujuan tapi beda waktu, tentunya tidak boleh. Karena tidak halal perempuan safar tanpa mahram. Nabi yang bilang, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar tanpa mahram. Untuk safar tanpa mahram. Jadi kalau pagi sore, enggak. Tapi kalau beda kendaraan, boleh. Yang penting satu rombongan. Wallahualam. Ustaz, apakah juga boleh mengambil pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR yang diberikan oleh pemerintah, yang disalurkan oleh bank pemerintah, seperti halnya boleh kredit rumah, subsidi? Iya. Wallahualam, yang ini saya belum baca. Kalau yang subsidi rumah, saya sudah baca akadnya. Ketika kita suka itu rumah, maka pemerintah akan bayar. Seharga sekarang berapa ya? 173 ya. Sekarang 173 juta. Jadi dia akan bayar ke pihak developer dengan syarat rumah sudah terbangun, bukan rumah yang belum terbangun. Ya, ketika sudah terbayar, maka kita baru membayar cicil kepada pemerintah. Iya. Jadi kalau itu tidak masalah. Kalau yang ini, wallahualam. Iya. Ini akad, bedakan akadnya. Kalau itu tadi, kalau yang ini bisa akad pinjam. Kan begitu. Sementara tadi itu kan akad jual beli. Dia bukan pinjam uang, dia beli rumah kepada pemerintah. Iya, pemerintah beli ke developer, baru dia beli ke pemerintah. Dengan cara apa? Cicil. Jadi akadnya bukan pinjam. Akadnya adalah jual beli rumah. Bedakan itu. Iya, kalau ini wallahualam, saya belum baca ini yang masalah pinjaman ini. Iya, kita lihat saja. Karena kalau akad pinjam tidak boleh ada penambahan. Tidak boleh ada penambahan. Wallahualam. Ustaz, saya ditawarkan oleh teman untuk menyuplaikan telur ke acara Maulid Lompoa yang ada di Takalar. Apa hukumnya, Ustaz? Jika saya menyuplaikannya ya untuk dijual, karena telah kami ketahui itu adalah perkara bid'ah. Aman begini. Iya, kenapa kita bertanya lagi? Iya, kita kan ini dalam masalah ini adalah masalah ta'awun. Iya, masalah ta'awun. Kita kan dalam ta'awun dua saja. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Dalam satu ayat. Kita hafal semua di ayatnya ini. Iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini perintah. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Larangan. Saling tolong-menolonglah dalam rangka albir, kebaikan. Wat taqwa, dalam rangka takwa. Takwa itu dalam melakukan perintah, dalam meninggalkan larangan. Saling tolong-menolong. Iya. Wala ta'awanu, jangan larangan. Jangan saling tolong-menolong. Fil itsmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa dan permusuhan. Iya, dalam dosa termasuk semua perkara menyelisih agama itu
masuk dalam hal dosa. Iya. Dia kalau maulid sudah tentu orang pertama sekali merayakan maulid adalah Syiah Rafidhah. Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Karena di masa-masa jayanya Islam tidak ada maulid. Nabi sebelum berumur 63 tahun. Setelah menjadi Nabi 23 tahun belum hidup. Setelah menjadi Nabi. Iya, 23 tahun. Tidak pernah merayakan kelahirannya. Iya, kelahirannya. Karena juga hari kelahiran Nabi tidak tahu tanggal berapa, hari-harinya. Kalau tahunnya disepakati, tahun gajah. Bulannya disepakati, Rabi al-Awwal. Harinya, iya, tanggalnya diperselisihkan. Iya, diperselisihkan. Iya, alhamdulillah juga Hijriah, tanggal Hijriah bukan berdasarkan kelahiran Nabi, tapi berdasarkan hijrah. Kalau berdasarkan kelahiran, repot lagi orang. Repot lagi. Akan ada lagi rayakan kelahiran Nabi berdasarkan awal tahun Hijriah. Alhamdulillah. Iya, yang jelas orang yang paling mencintai Nabi, Abu Bakar. Yang hidup bersama Nabi, orang pertama sekali masuk Islam. Dari kalangan laki-laki, tidak ada duanya. Dan menemani Nabi saat hijrah dikejar oleh musyrik antara hidup dan mati. Setelah Nabi meninggal, dia berpuasa 2 tahun lamanya. Tidak pernah merayakan maulid untuk mengingat kelahiran Nabi. Apa kita lebih mencintai Nabi daripada Abu Bakar? Tiba-tiba kita ini datang gara-gara mau telur mengaku cinta Nabi. Itu. Orang yang telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk Nabi. Cinta Nabi ini. Iya. Bayangkan Pak, waktu perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Perang susah-susahnya itu. Musim panas. Kaum muslimin kan membludak itu. Kita tahu kan tahun 9 Hijriah. Masih ada waktu saudara sedikit. Tahun 9 Hijriah kita tahu. Itu kan setelah Fatu Makkah. Sudah Fatu Makkah itu. Fatu Makkah tahun 8. Ketika Nabi menaklukkan Makkah, orang masuk Islam berbondong-bondong. Sehingga waktu mau perang Tabuk, kita tahu berkumpul pasukan 30.000 orang. Padahal Nabi biasanya kalau keluar berperang 3.000, perang Khandaq 3.000 untuk menghadapi 10.000. Iya. Tapi di perang Tabuk, perang terakhir ini yang Nabi langsung pimpin karena tahun 10 Nabi haji pulang meninggal. Iya. Di perang Tabuk itu orang banyak sekali mau ikut perang. Iya, melawan bangsa Romawi. Nabi keluar ke Tabuk, belum tinggal di sana 20 hari, masa susah. Nabi menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Karena banyaknya orang mau dilayani dalam perang. Iya, datang Abu Bakar bawa seluruh harta. Iya, orang yang paling cinta kepada Nabi, 2 tahun berpuasa tidak maulid. Umar, dia adalah orang yang paling mencintai Nabi melebihi dirinya. Pernah dia bilang begitu. Bahkan Nabi SAW lebih dia cintai melebihi dirinya. Kita tahu berapa lama dia berpuasa? Siapa tahu? Setelah meninggal Abu Bakar, waktu beliau sakit, meninggal, dia tunjuk Umar menjadi khalifah. Dia berpuasa 10 tahun. Tidak pernah maulid. Nah ini orang yang paling mencintai Nabi melebihi diri. Melebihi diri. Tidak pernah maulid. Utsman. Berapa tahun berpuasa? Ini kan menantunya Nabi. 2 putrinya Nabi dia nikahi. Meninggal 1, dikasih nikah lagi sama yang 1. Iya, Dun Nurain. Orang yang malaikat malu kepadanya. Iya. Dia berpuasa 12 tahun. Tidak maulid. Ali 4 tahun berpuasa. Iya, karena belum dibunuh waktu keluar sholat subuh oleh orang-orang Khawarij. 4 tahun berpuasa. Ini kan menantu Rasulullah. Seorang anak-anak kecil yang paling pertama masuk Islam. Tidak ada duanya itu dari anak-anak. Tidak maulid. Tidak maulid dia. Iya. Setelah meninggal Ali kan Muawiyah berpuasa di Suriah, di Syam. Iya, berpuasa. Lama sekali berpuasanya belum. 32 tahun. Tidak pernah maulid. Nah, siapa lagi yang
kalau ini kebaikan. Yang begitu. Ini ndak ada dibawa dulu telur. Telur onta saja ndak ada. Iya kan? Maka jangan jual lagi di tempat lain. Dah banyak juga pencari telur di tempat lain. Iya enggak? Jam ke sana ke perayaan Maulid. Apa itu? Bola lompoh. Jangan. Buang-buang telur saja. Iya, wallahualam. Ustaz, teman saya menjual arisannya seharga 800.000. Apabila namanya yang naik, saya dapat uangnya sebesar 1,5 juta. Tapi meskipun dia sudah menjual ke saya, dia yang tetap bayar arisannya setiap minggu sampai arisan tersebut selesai. Saya tinggal terima beres 1,5 juta. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Samar ini? Nggak samar. Tak? Dia 1.500.000. Ya kan? 1.500.000. Punya arisan. Terus kita kasih 800. Kita dapat 1,5. Riba. Ini bagikan matahari siang bolong. Kenapa kita bisa ragu ini? Ini aslinya riba. Asli namanya. Iya, enggak ada milik keraguan. Iya, ini kalau akadnya pinjam namanya riba qard. Namanya riba qard. Kalau akadnya tukar menukar riba fadl. Kalau diakhirkan pembayarannya riba fadl nasi'ah. Boleh masuk semua riba ini. Masuk semua riba. Iya, jangan. Enggak boleh menjual arisan. Iya, dengan harga yang lebih. Iya, kalau memang mau membantu, kasih saja pinjaman, nanti keluar arisannya baru bayar. Kalau memang 800 dia pinjam, sudah keluar arisannya, kita ambil 800, kasih setengahnya, sisanya. Alhamdulillah. Iya, kita dapat pahala membantu teman. Iya, membantu teman, dapat pahala. Wallahualam. Hah? Betul kan? Baik, cukup dalalah. Alhamdulillah. Iya, terlalu tegang kita hari ini kayaknya ya, karena bahas maulid tadi ya. Iya, cuman saya kasih tahu dikit saja, bahwa hakikat maulid bukan dari kita, itu dari Syiah Rafidhah. Mereka lah yang memunculkan itu maulid pertama kali, bukan dari kita. Cuman kita ikut-ikut. Iya, lebih baik kita sumbang kalau memang ada harta, jangan pakai sumbang telur untuk itu. Sumbang saja di tempat yang lebih bermanfaat. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.